Ketika hukum mulai kehilangan keberaniannya dan seragam menjadi simbol ketakutan, kita patut bertanya, di mana letak keadilan? UU Polri seharusnya jadi pelindung rakyat, bukan pelindung kekuasaan. Tapi kini, tugas yang terlalu luas justru membuka ruang bagi ketimpangan. Apakah hukum kita masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Atau sudah saatnya hukum menatap semua pihak dengan mata yang sama? Jadi ini kan bukan kita membenci Polri, bukan. Dan juga kita tidak benci, tidak anti ya, tidak anti Polri. Ya enggak lah. Ya. Tidak anti Polri, tapi ini untuk kebaikan generasi yang akan datang. Ya. Kalau Polri begini terus, sudah 25 tahun, brother. 25 tahun. Iya, sejak reformasi masih begini terus, banyak komplain sana sini kan. Ya. Mungkin ada komplain juga, pernah komplain kan, pasti kan. Ya, betul, betul. Nah, itu ya itulah, bukan karena polisinya ya. atau orangnya, bukan. Persoalannya bukan. Tapi ini terkait aturan. Nah, Polri memiliki aturan yang potensi dapat disalahgunakannya besar, gitu kan? Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan adalah aturan itu yang tidak berubah sehingga para penegak hukum ini, kepolisian ini tidak berubah juga caranya dari dulu begitu. Gitu ya, kan? dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan sama sekali ya. Gitu. Jadi Polri itu kan menjalankan ya di dalam undang-undang kepolisian tadi ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya. Itu Polri menjalankan fungsi komplit keamanan, ketertiban, penegakan hukum, ya. perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Betul. Nah, ini kalau digabung, bagaimana kerjaannya gitu? Yang satu mengamankan, yang satu menegakkan hukum. Artinya kalau mengamankan itu kan harus dengan cara yang tidak arogan ya. Yeah. Berbeda dengan penindakan hukum kan harus bawa pistol, borgol, apa? Iya. Jadi anomali ya, anomali gitu. Jadi ini yang membingungkan. Nah, jadi tugasnya itu harus bisa dipisahkan ya. Kalau mengamankan mengamankan, menegakkan hukum menegakkan hukum, gitu kan. Jadi jelas gitu. Tidak tumpang tindih ya. Tidak tumpang tindih, gitu. Jadi usulan daripada revisi itu adalah pisahkan fungsi keamanan publik dengan penegakan hukum pidana. Polisi bertugas menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Penegakan hukum di bawah lembaga penyidik nasional independen. Misalnya ada Kejaksaan Agung ya, atau lembaga nanti baru lagi apa gitu kan, yang khusus, yang independen untuk penegakan hukum, yang kompeten tentunya ya. Misalkan dari universitas terkemuka di Indonesia ini, ya masa sih nggak bisa buat nih guru besar, profesor kemana Anda ini ya? Jangan kalah sama anak jalanan. Anak jalanan bisa bersuara, ingat, dan suara itu pasti didengar, gitu. Percuma anda guru-guru besar gitu kan, tidak bersuara, tidak ada berani gitu kan, percuma, omon-omon aja. Main kan? Aman. Jangan main aman. Ngomong dong. Ini keras demi Indonesia, demi tegaknya aturan ke depan. Betul? Iya, setuju. Gitu. Jadi ini bukan marah. Kita pagi-pagi ini harusnya ngopi enak, rokok enak. Kok ini jadi emosi ya? Ya, sebelum kita lanjutkan, kita sapa sahabat Ardi Sindikat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ada Bapak Teddy Kusnadi, harus ada perubahan total untuk Polri ya, supaya masyarakat percaya lagi sama Polri. Waduh, ini luar biasa nih, pagi-pagi sudah banyak aspirasi. Bapak Hadi Jiwa, kembalikan Polri seperti dahulu, sejajar seperti sipil. Oh,
Ibu Ani, kalau bisa ganti Kapolrinya, karena kalau nggak ganti Kapolri tidak akan ada perubahan. Nah, itu aspirasi sah-sah saja ya. Ya. Mau ganti Kapolri, mau ganti Kapolda, boleh. Itu aspirasi masyarakat ya. Bapak Adi Jiwa, perbaiki Polri yang bobrok. Waduh, ini kan aspirasi namanya kan. Nah, ini Rashid Azrian ya. Hidup blonde. Oh ya, hiduplah, terserah. Adi Jiwa, pagi. Tinta air mata mengucapkan hai. Ya, pagi ya. Luar biasa nih para sahabat artis sindikat dimanapun berada. Nah, karena baru kemarin Bapak Presiden itu melantik ya. Melantik komisi percepatan reformasi Polri ya. Dan ini kita sangat apresiasi